Ada juga yang kemudian ketika itu ada air, banyak airnya, tapi ternyata dijaga oleh hewan yang buas. Sehingga kalau kita mau ambil itu agak sulit, agak susah. Maka ini menjadi rukhsah dan keringanan bagi kita. Dia tidak penceramah, tapi pahala dia lebih banyak dari pahala penceramah. Kenapa? Dia yang merekam, dia yang mengkat, dia yang mengupload, dia yang men-share. Dan ketika itu ditonton oleh seluruh orang di permukaan bumi, mengalir pahalanya. Dasarnya kita banyak dosa sih. Ya alarm cuma dipayahan pun. Orang mah es makin. Ya tapi niatin para jemaah, ya, khususnya para santri niatin. Supaya apa? Supaya sebelum kita berumur 40 tahun mampu bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa talabal ma'i, lalu kemudian syarat yang berikutnya kita mencari air namun kemudian nggak ketemu-temu. Nah, para alimin ulama di sini ini berbeda pendapat berapa batasan jarak yang kita kemudian tempuh untuk mencari air. Tapi dalam kitab ini dijelaskan, bersepakat para alimin ulama jarak yang kita tempuh untuk mencari air itu sebanyak 2,5 kilo. Dan itu pun ukurannya cuma bukan ke depan doang, tapi ukurannya ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Jadi orang teh ngubek wae nyarcai ayat teh. Talamun di gandoang kobak mawar mah da cai seueur. Eta mau bisa tayamum eta mah. Tapi ustaz keur paeh cai di imah kumaha eta? Terjun urang teh ka mana? Ka kobak. Ya, ka danau. Karena seueur eta mah. Jadi geus pasti aya. Nah, berjalan kita 2,5 kilo. Maka jika tidak tertemu boleh kita untuk kemudian bertayamum. Ya, jadi ini ukurannya seperti itu kata para alimin ulama. Wa ta'adzuru istimalihi wa iwazuhu ba'da talabi. Lalu kemudian ada air kita temuin. Cuman itu air kalau kita kemudian pakai persyaratannya banyak. Kalau kita pakai lalu kemudian kita pakai untuk kemudian berwudu, maka air yang kita pakai itu tidak cukup untuk minum. Ketika kita kemudian pakai tidak hanya cukup untuk minum, untuk masak nggak bisa. Ada orang yang kemudian ketika kita pakai butuh banget air tersebut, dan ketika dipakai karena dia sedang sakit, maka sakitnya jadi makin parah. Ada juga yang kemudian ketika itu ada air, banyak airnya, tapi ternyata dijaga oleh hewan yang buas. Sehingga kalau kita mau ambil itu agak sulit, agak susah. Maka ini menjadi rukhsah dan keringanan bagi kita sehingga kita boleh melakukan proses tayamum. Lalu kemudian wa turabu tahiru lahu ghubarun fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yujzi. Lalu kemudian syarat yang berikutnya adalah kita mengumpulkan tanah yang kemudian bersih, suci, tetapi itu sudah berbentuk debu. Jadi kalau ulama-ulama bahasanya begini, itu tanahnya tanah yang kemudian betul-betul kita yakini bisa menjadikan bersih dan suci, karena memang betul-betul tanah kita ambil dari bagian tanah yang tidak kotor, tidak najis. Kalau di sini kira-kira di mana nih? Ya, yang kemudian bisa kita pakai, tetapi itu juga tanahnya bukan tanah yang basah, tapi tanah yang kering. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yuzi. Tapi kata para alim ulama, kata Imam Abu Suja, jika dia bercampur dengan kapur dan pasir, maka itu tidak mencukupi baginya untuk dipergunakan tayamum. Jadi tanah yang kemudian kita pakai itu harus betul-betul menjadikan suci diri kita, karena karena kotor lalu kemudian melakukan tayamum menjadi suci, tetapi tanahnya tidak boleh bercampur dengan pasir dan kapur. Jadi kalau misalkan kita kalau pasir dia kan bentuknya butiran-butiran. Ya, bentuknya butiran-butiran. Kalau kapur kalau kita pakai maka akan berwarna wajah kita.
Maka tanah yang kemudian kita kumpulkan, lihat kira-kira mana tanah yang kemudian bisa kita pakai. Setelah itu kita hancurin begitu. Ya, setelah dihancurin baru kemudian bisa kita pakai. Paham kira-kira ya? Nah, ini berkaitan dengan tayamum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas berkenaan dengan faraidul tayamum atau fardu-fardunya tayamum.